Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Natalius Pigai. Yang kami hormati Bapak Direktur Penguatan Kapasitas HAM, Komunitas dan Pelaku Usaha, Bapak Gianto. Bapak Kepala Pusat Pengembangan SDM, Bapak Aditya Sarsito. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Nusa Putra Sukabumi, para Wakil Rektor Nusa Putra, PLT Wakil Rektor 1, Ibu Wakil Rektor 2, Pak Warek 3, Direktur Pengembangan Kampus Amerika Universitas Nusa Putra, Direktur University Office, Dekan Fakultas Teknik, Komputer dan Desain, para ketua program studi, para dosen, tamu undangan, Bapak Bupati Sukabumi yang mewakili Bapak Asda, Bapak Wali Kota Sukabumi yang mewakili Pak Asda, Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, tadi Pak Dr. Lukman sudah memberikan sambutan, Kapolres Sukabumi, Kodim, Koramil, Kapolsek, Direktur PT BMW, serta para peserta mahasiswa-mahasiswi Nusa Putra University, baik yang hadir secara langsung di auditorium dan yang secara online melalui link Zoom, yang kami cintai dan kami banggakan. Dengan penuh semangat dan rasa hormat, saya Prof. Dewi Anggreni selaku moderator pada kesempatan ini mengucapkan selamat datang pada kuliah umum penguatan HAM dengan tema Diversity, Equality, and Human Rights, memperkuat HAM dalam masyarakat multikultural yang diselenggarakan oleh Universitas Nusa Putra. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami bagaimana keberagaman dan kesetaraan menjadi fondasi utama dalam memperkuat hak asasi manusia, khususnya di tengah masyarakat multikultural yang kita banggakan. Mohon izin Pak Menteri disampaikan, Nusa Putra University memiliki mahasiswa asing terbanyak di Indonesia dari 82 negara. Selain itu kita juga mahasiswa kita berasal dari 32 provinsi dari seluruh Nusantara. Acara, ya boleh tepuk tangan untuk Nusa Putra University. Kuliah umum pada pagi hari ini bertujuan untuk membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga keberagaman, memperjuangkan kesetaraan, dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi tanggung jawab kita bersama. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sangat istimewa pada pagi hari ini menjelang siang. Boleh disampaikan melalui layar. Untuk profil Bapak Menteri, Bapak Natalius Pigai. Operator, boleh dibantu. Bapak Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua, 25 Desember 1975. Beliau berpendidikan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta di tahun 1999. Di tahun 2004, Bapak berpendidikan statistika di Universitas Indonesia. 2005 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, dan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara tahun 2010 sampai dengan 2011. Pak Menteri memiliki pengalaman karir di tahun 2012 sampai 2017, yaitu sebagai Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tahun 1999 sampai dengan 2004, Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua AMP Internasional 1997 sampai dengan 2000, dan Ketua Lembaga Storing Renaissance tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Boleh tepuk tangan untuk Pak Menteri kita. Kenapa?
Siap Pak Menteri. Beliau akan berbagi wawasan mendalam mengenai peran dan tantangan dalam memperkuat hak asasi manusia di tengah keberagaman Indonesia. Adapun susunan acara pada kuliah umum kali ini adalah pemaparan oleh Pak Menteri. Setelah itu sesi diskusi, namun sesi diskusi tanya jawab nanti akan dibatasi beberapa orang mahasiswa atau ibu bapak dosen karena Pak Menteri ada jadwal lagi ya Pak Menteri ke Istana Presiden Republik Indonesia. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita sambut dengan penuh antusias narasumber utama kita, Bapak Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Selamat pagi. Saya duduk atau di sini? Atau di tengah? Mau mana? Mau di sini, sini, atau di tengah? Pakai bahan atau tidak pakai bahan? Dua-dua saya yang bikin. Sama saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita ulang lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria yang mencintai saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Ini dari mahasiswa luar juga ya, from Afrika. Ya, angkat tangan, hands up. African. Tanzania. Habari yako mzuri sana. Côte d'Ivoire, Gambia, Angola, ¿cómo estáis? Angola, Mozambique, Timor-Leste, ¿cómo estáis? Peru mana? Stand up. ¿Cómo estás? Ngetes langsung nggak ada yang. Igbo, Yoruba, Nigeria. Freetown, Sierra Leone. Stand up. Do you know the meaning of Sierra Leone? Lion Mountains. Yes? Lion Mountains. Sierra Leone, Lion Mountains. Yes, right? Okay. From Freetown,
Oke. Mali, Bamako. Tanzania. Wow. Tajikistan. Rusia. Kirgistan, Turkmenistan, Alger, Sudan. Assalamualaikum. South or North? Khartoum. Ya. Kita harus sapa dulu, kan namanya tuan rumah kita. Benar nggak? Baik, yang saya hormati dan saya muliakan Yayasan Nusa Putra, pimpinan dan perwakilan. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan Universitas Nusa Putra, ya, Ibu Wakil Rektor, para dekan, rektorat, ya, ketua jurusan. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan mahasiswa sekalian, ya, mahasiswa Universitas Nusa Putra yang ada di sini, yang sedang menyaksikan melalui Zoom, yang ada di dalam negeri maupun yang ada di berbagai negara. Mahasiswa internasional yang sedang kuliah di sini. Ya, I love you all. I love you all. Jadi saya ngajar dari sini, dari sana atau turun? Turun. Benar nih ya. Kalau saya turun harus siap-siap. Siap-siap mental untuk menjawab. Kan katanya turun. Jadi sekarang kita belajar tentang apa? Hak asasi manusia. Oke, sekarang saya mau nanya, angkat tangan ya, angkat tangan. Ya. Di antara adik-adik sekalian, ada yang pernah mukul orang enggak? Enggak ada. Oke. Belum ada yang berani. Yang kedua, ada yang pernah tadi fisik marah sama orang enggak? Oke, ya. Enggak ada yang berani. Ada yang pernah mencuri enggak? Ada yang pernah melarang orang enggak? Enggak pernah ya? Oke, ada yang pernah menghina orang enggak? Mana? Oke. Ada yang pernah merusak lingkungan enggak?
Membunuh hewan, membunuh binatang ada nggak? Oke. Jadi adik-adik sekalian begini. Ya, kalian kan belum ada yang angkat dan belum ada yang berani bertanggung jawab. Benar nggak? Pertanyaan saya sederhana aja. Apakah jujur itu menyakitkan? Jujur itu sakit nggak? Apakah jujur itu mengantarkan kita ke rumah sakit? Apakah orang jujur itu mengantarkan kita ke liang lahat? Kan nggak ada yang jujur tadi. Apakah jujur menyakitkan? Apakah jujur mengantarkan kita ke rumah sakit? Apakah jujur itu mengantarkan kita ke liang lahat? Kita renungkan. Mengapa banyak orang tidak jujur kepada dirinya, kepada sesama manusia, kepada Tuhan? Sementara jujur itu bukan sebuah penyakit. Benar gak? Sehingga saudara-saudara sekalian ketika ditanya tidak ada yang angkat tangan. Pernah gak gini? Ada teman yang dipukul orang, dicaci maki di kampus ini. Kemudian teman lain membela, ada nggak? Atau mengucapkan ketidakadilan, ribut karena demi. Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, sekarang satu lagi saya mau nanya. Kalau kita tidak mengucapkan penderitaan yang ada di depan mata, mengapa kita belajar hukum dan hak asasi manusia? Mengapa kita belajar hukum dan HAM? Ada yang mau jawab nggak? Mengapa kita belajar hukum dan HAM? Apa? Satu kata aja. Tidak usah menjelaskan apa. Nggak usah panjang-panjang, langsung satu kata. Mengapa kita belajar hukum dan HAM? Keadilan. Ya, kita belajar hukum dan HAM itu menghadirkan keadilan. Ya, kita belajar hukum dan HAM itu, kita belajar hukum dan HAM itu menghadirkan sebuah keadilan, ya. Mengapa ketika teman, saudara, sahabat, ya, diperlakukan tidak adil, kita tidak bisa menghadirkan keadilan bagi yang bersangkutan. Nah, itulah nilai-nilai esensi paling dasar daripada, ya, prinsip-prinsip paling dasar yang melandasi kita sebagai manusia yang membedakan dengan hewan dan binatang. Ya. Jadi ketika hanya dengan mengucapkan penderitaan, merasakan penderitaan sesama saudara, di situ kita bisa menghadirkan sebuah keadilan. Oleh karena itulah saya datang ke sini agar supaya saudara-saudara menjadi sahabat keadilan, sahabat daripada hak asasi manusia, yang mampu melindungi, mampu menghormati, dan mampu memenuhi kebutuhan HAM, mampu melindungi hak asasi manusia, dan mampu menghormati hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia secara prinsipil
menjadi tanggung jawab kita. Ya. Tapi secara hukum menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika adanya negara, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghormati HAM, untuk melindungi HAM, dan memenuhi kebutuhan HAM. Tapi sebelum adanya pemerintah atau negara, maka hak asasi manusia menjadi tanggung jawab sesama manusia. Karena apa? Sebelum adanya negara, manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Pada saat itu, sesama manusia saling berantam, saling bermusuhan. Ketika pada saat itulah yang disebut masa emporium. Masa emporium, ya, tidak ketertiban warga negara, perlindungan terhadap kemanusiaan humanisme tidak diproteksi oleh undang-undang dan otoritas negara. Pada saat itu, ya, pada saat itu hanya diproteksi oleh sesama manusia, karena antar manusia saling beringas, homo homini lupus. Periode sebelumnya. Setelah itu lahirlah negara. Negara memiliki otoritas penuh dan tanggung jawab dengan regulasi, dengan hukum, dengan politik, dengan sumber daya, menjaga ketertiban dan keamanan warga negara. Disitulah pada saat itu maka tanggung jawab melindungi, menghormati dan memenuhi kebutuhan warga negara ada pada negara. Kemudian hak ada pada rakyat atau warga negara. Karena itu di dalam prinsip hak asasi manusia, ya, dalam konteks bernegara seperti yang sekarang ini, siapa yang pemegang kewajiban? Apakah negara atau pemerintah punya HAM enggak? Negara atau pemerintah tidak memiliki hak asasi manusia. Siapapun yang digaji oleh uang negara, apakah APBN atau APBD, digaji oleh uang negara, tidak punya hak asasi manusia. Ya. Kemudian kalau ada aparat yang mengatakan, aparat sipil atau militer, tentara, polisi atau siapapun, pegawai atau camat atau lurah, bupati, mengatakan saya punya HAM. Enggak. Ketika dia digaji oleh negara, dia menggunakan aset fasilitas negara, instrumen negara, sumber daya negara, maka pada satu haknya dicabut oleh negara. Kemudian maka negara disebut obligation holder, pemegang kewajiban. Mengapa dia punya kewajiban? Karena dia memiliki otoritas kekuasaan hukum, politik. Maka dia dianggap posisi yang paling kuat. Karena itulah di dalam konteks HAM, yang punya hak asasi manusia adalah warga negara. Salah satu komunitas warga negara adalah komunitas dosen, sivitas akademika, dan juga masyarakat atau mahasiswa. Nah, mahasiswa punya HAM, hak nggak? Punya. Karena itu ketika dia menyatakan itu kan hak saya, benar haknya. Karena itu di dalam konteks hukum HAM internasional dan hukum HAM nasional, ya, negara tidak memiliki HAM, tapi negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban. Tapi rakyat memiliki HAM.
Karena itu disebut obligation holders negara dan right holders adalah warga negara. Ya, sudah mengerti ya? Kadang-kadang ada pemerintah, saya juga punya HAM. Dia nggak punya. Ya, dia tidak punya hak asasi manusia. Ya kan saya juga punya HAM ini, nggak bisa. Ya, karena apa? Mengapa pemerintah itu dibatasi HAM-nya? Karena pembatasan HAM dilakukan oleh konstitusi negara, undang-undang dan keputusan pengadilan. Jadi kalau aparat pegawai negeri kan ada undang-undang ASN. Tentara ada undang-undang TNI. Polisi ada undang-undang kepolisian. Semua elemen pemerintah, aktor negara atau state actors itu dilindungi oleh undang-undang. Maka undang-undang telah membatasi dan mencerabut haknya. Kemudian dia ditempelkan kewajibannya. Ada 3 kewajiban negara terhadap rakyat. Yang pertama adalah the state obligation to respect on human right. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasinya. Apa itu respect on human right? Misalnya menghadirkan peraturan. Misalnya membuat organisasi, lembaga, kementerian, lembaga, dinas yang menangani tentang berbagai aspek HAM. Atau menghormati HAM warga negara. Yang kedua adalah negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi warga negara. Apa itu melindungi HAM yang dimaksud? Jadi the state obligation to protect on human right. Jadi negara yang berhak melindungi. Ketika sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah daerah terjadi instabilitas, terjadi konflik, terjadi keamanannya atau kekacauan, maka negara yang harus melindungi warga negara. Ketika ada rakyat yang disiksa, dianiaya, apakah di dalam negeri atau di luar negeri, siapa yang punya kewajiban melindungi? Negara. Apa itu dengan cara melindunginya? Satu, misalnya ada yang mau menyerang saudara sekalian atau saudara. Begitu dia mau serang, saya menyatakan gini, saya berdiri di depannya. Itu adalah perlindungan, proteksi. Yang begini ini apa? Satu, bikin aturan yang melindungi rakyat. Tindakan pencegahan, tindakan preemptif, tindakan preventif. Ya, bikin aturan agar supaya hak-hak rakyat tidak terancam. Hak hidup tidak terancam. Berbagai hak yang melekat kepada rakyat tidak terancam. Karena itulah negara memiliki kewajiban untuk perlindungan yang pasti kepada warga negara. Ya, the state obligation to protect on human right. Yang ketiga, kewajiban negara yang ketiga adalah the state obligation to fulfill on human right. Ya, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan HAM warga negara. Ya. Apa itu kewajiban negara memenuhi kebutuhan HAM? Kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan papan, dan kebutuhan akan pangan. Jadi pemenuhan kebutuhan hak warga negara adalah tanggung jawab negara, maka negara memiliki kewajiban. Apa itu kewajibannya? Implementasi tugas negara itu apa? Berupa didirikanlah kementerian satu tenaga kerja untuk melindungi hak buruh. Ya, Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan hak kesehatan. Kementerian Agama untuk memenuhi kebutuhan hak atas keyakinan.
Kementerian Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Kementerian Pertanian, Perkebunan, Perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kementerian Perumahan Rakyat untuk memenuhi kebutuhan. Karena apa? Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Maka dibikinkan regulasinya oleh negara, dibikinkan instansi-instansinya, kementerian lembaga baik pusat dan daerah, dan dibuatkan programnya, diberikan anggaran dan implementasi agar supaya kebutuhan sandan, pangan, dan papan terpenuhi. Ya, karena itu ini berdasarkan konstitusi internasional HAM, deklarasi universal sampai dengan kovenan PBB, konvensi PBB, hukum HAM Indonesia, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya menyatakan ada 3 kewajiban itu selalu menjadi preambul pembukaan sebelum membuat ya instrumen-instrumen HAM. Baik itu internasional maupun nasional, selalu di pembukaan itu disebutkan 3 kewajiban utama itu. Yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi rakyatnya, dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Ya. Karena itulah saudara dan saudara sekalian, yang ketiga yang pemenuhan kebutuhan. Contoh, busung lapar biasanya yang disalahin siapa? Orang tuanya enggak? Kalau misalnya satu daerah itu buta huruf pendidikan, yang disalahin orang tua enggak? Kalau kelaparan melanda sebuah daerah, yang disalahin siapa? Pemerintah kan? Nah, itu artinya negara punya tanggung jawab pemenuhan kebutuhan. Maka sebenarnya di dalam otak memori warga itu udah tahu bahwa itu tanggung jawab loh, bukan tanggung jawab orang tua. Padahal kalau sebelum ada negara, kalau anak lapar siapa yang disalahin? Bapak dan mamanya dong ya. Tapi begitu negara lahir, ya tanggung jawab orang tua pindah ke negara. Mengerti? Atau saya naikkan bahasanya agak keren supaya nah ini kita bicara agak dengan bahasa yang sederhana ya. Sudah paham ya, jadi ada kewajiban dan ada hak. Kemudian apakah hak asasi manusia itu bisa dibatasi atau tidak bisa dibatasi? Ada yang bisa dibatasi dan ada yang tidak bisa dibatasi. Bukan batasan ya. Batasi. Yang tidak bisa dibatasi, ya hak yang paling premium itu apa? Hak hidup. Tidak boleh ada manusia di dunia, mau sekjen PBB atau siapapun, tidak boleh mencabut nyawa manusia. Karena itu hak premium, hak yang prima, hak paling utama, yaitu hak hidup. Karena itu ya hak yang paling utama itu bisa dibatasi enggak? Enggak bisa dibatasi. Kemudian hak untuk tidak disiksa dan tidak dianiaya. Tidak boleh dibatasi. Ya. Hak untuk menyampaikan pikiran dan mengucapkan perasaan. Boleh dibatasi enggak? Boleh dibatasi enggak? Tidak bisa. Karena itu keluar dari dalam tubuh manusia. Karena yang dikasih pikiran itu kan Tuhan, God given wealth. Tuhan yang kasih. Perasaan itu kan, mulut itu kan Tuhan yang kasih. Dari dalam keluar itu tidak boleh dibatasi.
Tapi kalau hak untuk berekspresi di publik dalam berorganisasi bisa dibatasi nggak? Bisa nggak? Bisa dibatasi. Kenapa bisa dibatasi? Berdasarkan prinsip Syrakusa Principle tentang pembatasan HAM. Bisa dibatasi tapi tidak dalam konteks bahasa dibatasi. Tapi dalam konteks, ada dua, satu pembatasan dan yang kedua adalah pengaturan. Contoh mau demonstrasi di jalan raya di depan, ada polisi datang. Dek, ini kan jalan raya, kalau mau demonstrasi di sebelah ini aja. Itu boleh. Tapi tanya, polisi itu perintah berdasarkan pikiran polisinya sendiri, aparatnya sendiri, atau dia perintah berdasarkan undang-undang atau keputusan pengadilan. Kalau berdasarkan undang-undang atau keputusan pengadilan, baru disuruh dia sebelah, nggak apa-apa. Tapi berdasarkan keyakinan pribadi nggak bisa. Ya, itu namanya pengaturan, bisa diatur karena dianggap mengganggu hak orang lain, yaitu hak untuk bermobilitas. Ya, jadi hak itu bisa dibatasi dan tidak bisa dibatasi. Ya, hak untuk disiksa, dianiaya tidak boleh, itu tidak boleh dibatasi oleh orang atau oleh negara. Hak untuk berkeyakinan dan beribadah boleh dibatasi atau tidak dibatasi? Beribadah berbeda dengan berkeyakinan ya. Ya, ingat ya. Beribadah berbeda berkeyakinan. Yang tidak boleh dibatasi adalah hak berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Nggak boleh. Gempa bumi pun, misalnya tiba-tiba gempa, gedung ini roboh pun kalau ada yang sholat, nggak boleh dibatasi. Anda tidak punya hak untuk melakukan pembatasan. Tapi kalau ada forum internum dan eksternum, ya. Forum internum adalah forum pengaturan yang dilakukan lalu lintas beragama yang dilakukan oleh agama-agamanya sendiri. Itu tidak boleh dibatasi oleh siapapun. Forum eksternum hanya satu yang bisa dibatasi dalam konteks beragama, yaitu yang menyangkut berkeyakinan beragama. Misalnya contoh, ada di negara lain berkeyakinan beragama yang mengganggu moralitas etika dan agama. Misalnya bajunya gimana keyakinan? Ya agama, ya memang agama. Kita berdoa iya, tapi ini Anda buka baju tuh. Nah itu bisa, yang bagian segmen ini yang bisa. Itu di dalam undang-undang HAM juga ada. Jadi pembatasan itu hanya dilakukan dalam konteks Indonesia itu ada dua. Selain yang tadi, yaitu kalau mengancam moralitas dan mengancam integritas nasional, maka negara bisa batasi. Jadi ketika ada organisasi, lembaga yang bertentangan dengan integritas nasional, mengancam NKRI, ya bisa dibatasi. Dan itu tidak melanggar HAM. Karena PBB menyatakan soal integritas dikembalikan kepada negaranya untuk atur. Ya, meskipun HAM tapi dikembalikan kepada kebutuhan negaranya. Yang kedua, soal mengancam moralitas, mentalitas. Misalnya seorang dia melakukan kreasi seni atau budaya, menampilkan sesuatu yang mengganggu etika dan moral, bisa dibatasi. Tapi selain itu tidak boleh ada yang pembatasan. Seperti Sukatani tidak boleh ada yang batasi. Apanya etika dan moral yang dilanggar? Kan nggak ada. Karena itulah di situ ada pembatasan kalau orang yang tidak cermat. Itu bisa-bisa aja, kan hak bisa dibatasi. Padahal sebenarnya ukuran pembatasannya sebenarnya sedikit. Tapi agak riskan kalau orang tidak mampu ukur, bisa langsung dia melakukan pembatasan dan melanggar HAM orang. Ya,
Jadi hak itu ada yang bisa dibatasi, ada yang tidak boleh dibatasi. Pembatasan di Indonesia hanya dilakukan satu, mengganggu integritas nasional dan mengancam moralitas rakyat, baru dibatasi. Yang kedua adalah pengaturan, bukan pembatasan. Seperti demonstrasi, boleh tapi diatur oleh aparat. Jangan di sini, ini tempat lalu lintas orang, mengganggu hak orang, boleh nggak kamu di sana. Jadi ada pembatasan berbeda dengan pengaturan. Nah, terus apakah pengaturan dan pembatasan itu dilakukan oleh siapa saja, oleh aktor negara, boleh nggak? Nggak boleh. Atas perintah dua, undang-undang yang memerintahkan, baru boleh lakukan pembatasan. Yang kedua, kalau terkait dengan sebuah kasus, pembatasan dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan. Seperti Sukatani, begitu menyanyi, ada aparat datang. Dia bilang, tidak boleh nyanyi. Langgar HAM nggak? Aparat langgar HAM nggak? Langgar. Karena apa? Lagu itu belum diuji di pengadilan. Harusnya aparat bawa dulu, gugat dulu di pengadilan. Begitu di pengadilan menyatakan bahwa ini mencederai martabat dan harkat, diputuskan oleh pengadilan, baru aparat melarang. Ngerti ya? Udah bisa paham ya? Jadi kalau belum ada keputusan baru menyanyi ini itu kritikan. Karena itu langsung aparat datang, nggak boleh. Dilarang langsung, nggak bisa. Anda diperintah oleh siapa? Oleh hukum? Ada konstitusi yang melarang? Ada undang-undang yang larang? Ya? Atau keputusan pengadilan yang memerintahkan Anda untuk hentikan lagu ini? Kecuali yang tadi saya bilang, contoh orang menjalankan ibadah agama apapun, tapi dalam keadaan tidak berpakaian, polisi boleh menghentikan. Karena itu pembatasan secara nasional. Sudah jelas itu standarnya. Jelas, karena itu langsung. Terus begitu ada organisasi yang mengancam keutuhan NKRI, polisi boleh menghentikan. Yang penting dia bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan mengancam. Ya itu yang boleh. Tapi kalau kasus-kasus kecil seperti Sukatani atau menyampaikan pendapat, orasi, ya nggak bisa. Bawa dulu ke pengadilan, uji dulu. Begitu perintah uji baru lakukan. Kalau oleh karena itulah adik-adik sekalian, hak asasi manusia itu bisa dibatasi dan bisa tidak dibatasi. Ya, ada 4 generasi hak asasi manusia. Yang pertama adalah generasi sipil. Generasi sipil ini adalah generasi yang paling tua. Ya, pertama-tama secara modern itu dimulai ya tahun 1215, tanggal 15 Juni di Inggris. Waktu itu Raja John II dia mengklaim diri titisan dewa, divine right of the king, sehingga dia tidak mau dengar anggota parlemen punya suara. Dia mengabaikan raja-raja lokal di Inggris. Kemudian juga dia mengabaikan sesama politikus dan pemerintah. Dia juga melawan Imperium Romawi. Dia juga melawan Vatikan, raja, Paus. Sehingga dia mengklaim apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan soal tentang berbagai hal, kamu harus ikuti. Karena apa yang saya ucapkan adalah sama dengan titisan dewa atau hukum Tuhan. Pada saat dia lakukan itu,
Rakyat di Inggris tidak bisa mengucapkan pendapat, pikiran, dan perasaan. Organisasi tidak bisa membentuk organisasi. Rakyat tidak bisa protes, langsung ditangkap. Ya, karena itulah rakyat berbondong-bondong melakukan perlawanan kepada Raja John, dan disitulah lahir sebuah perjanjian yang namanya Magna Carta. Jadi Magna Carta itu lahir tanggal 15 Juni 1215 di Inggris sebagai norma dasar asal muasal dari lahirnya hak asasi manusia yang hari ini sampai ada, dan saya adalah satu dari 4 menteri HAM di dunia. Kok nggak tepuk tangan mau? Di dunia ini menteri HAM-nya 4 loh. Kenapa? Pertanyaannya. Pertama, presidennya hebat. Karena dia mau membangun sebuah peradaban bangsanya. Itu yang paling utama. Presiden-presiden hebat di dunia yang bisa membangun peradaban bangsanya. Kenapa? Di dunia ini ada PBB, Pak. Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada Dewan HAM PBB, ada semua kehidupan dan konstitusi bangsa di dunia ini, hampir 80% itu adalah landasan-landasan HAM di dunia ini. Tapi hanya 4 negara yang berani, yaitu termasuk presiden kita Indonesia yang berani. Amerika aja nggak berani. Inggris yang nenek moyang HAM-nya aja nggak berani. Prancis yang nenek moyang HAM-nya aja nggak berani. Indonesia, Prabowo yang paling hebat. Ya. Ini fakta ini. Ya. Kalau menteri perikanan di dunia ada berapa? Menteri pertanian lah berapa? Semua negara ada pertanian. Kalau tanpa menteri pertanian nggak makan. Semua negara ada menteri pendidikan. Semua negara ada menteri kesehatan. Ya, Indonesia dan 4 negara di dunia yang ada kementerian HAM. Karena yang pertama, presiden mau membawa bangsanya lebih unggul dan maju sebagai bangsa yang bermartabat dan modern. Itu yang pertama. Karena itulah nomor 1 asas kita adalah hak asasi manusia memayungi nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai 8. Itu yang pertama, presiden yang hebat. Yang kedua, sulit cari menterinya. Emang gampang menteri HAM? Gampang. Otak, menteri HAM itu ilmu. HAM itu apa sih, coba lihat. Bisa nggak pakai tangan? Kayak bangun gedung, jembatan, bangun sungai, bangun pertanian, perkebunan, perikanan. Kalau bangun gedung, jembatan, ya setiap gubernur itu bukan insinyur. Tapi dia rencanakan, siapkan uang, rencanakan kontraktor bangun, jadi dia datang cuma gunting pita. Gampang jadi menteri. Boleh kan? Boleh sombong nggak? Boleh nggak? Memang kenyataannya. Gubernur DKI Jakarta itu semua kecuali Fauzi Bowo yang insinyur. Yang lain kan ya kita tahu lah. Tapi gedung-gedung pencakar langit ya di Jakarta luar biasa, ribuan. Jembatan tanpa sungai luar biasa. Itu bukan gubernurnya yang bangun. Ya. Kita lihat jalan jembatan di Republik ini luar biasa ya. Pertanian di mana-mana, perikanan di mana-mana. Nah, menterinya nggak perlu dari mana. Yang penting ditunjuk oleh partai politik udah jadi itu. Jalan anggaran disediakan, ya dikontrakan, lelang,
kontraktor yang kerja, ahlinya yang kerja, datang gunting pita. Kalau Menteri HAM nggak demikian, nggak ada itu Menteri HAM tuh, nggak ada. Sulit cari menterinya di dunia ini, maka hanya 4. Yang ngajar kayak gini kan belum tentu menteri bisa ngajar sampai kayak gini. Paling baca teks saudara-saudara sekalian dalam rangka memajukan bangsanya dan negaranya, maka harus berbudi pekerti yang baik, berkepribadian bangsa. Itu mas saya tanpa baca teks juga bisa. Tepuk tangan dong. Jadi kualitas kepemimpinan seseorang itu nggak bisa kayak kilat dan guntur. Pemimpin juga tidak bisa seperti fata morgana. Kita lihat air tapi ternyata aspal. Ya, kualitas ditentukan oleh proses yang panjang dan berbelit-belit. Ibarat kita naik gunung, ya, Gunung Pangrango, Gunung Gelis, ya, ada jembatan, ada lereng, ada bukit yang curam, tajam, setengah mati. Sampai di gunung di atas, air itu mengalir dari gunung enggak? Benar kan? Membasahi, menghidupi manusia, ekosistem, biota, pertanian, perkebunan, dan kehidupan manusia. Dia air mengalir dari gunung, membasahi 8 penjuru mata angin. Dia pernah minta bayar enggak? Gratis. Karena dia melalui sebuah proses yang panjang. Ya. Kalau orang yang diproduksi melalui proses yang panjang dari bawah, step by step, step by step, step by step. Ya, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Anytime siap, dikasih dimanapun siap. Sekarang saya mau ingin tekankan di sini untuk kalian bekal. Saya bilang kalau melalui proses yang panjang, siang malam siap. Ya, kalau siap itu berarti orang kompeten dong. Benar gak? Kompeten, ya. Orang yang kompeten itu mengandung 3 variabel dalam dirinya, dalam tubuhnya, dalam jiwanya, dalam raganya. Ada 3. Ini untuk mahasiswa ini, bekal ini. Kalau kalian mendengarkan dan mencatat dan melaksanakan, kalian akan jadi minimal menteri. Kalau tidak, ya ampun. Ya, kalau bisa sampai presiden. Ya, bisa sampai wakil presiden. Ada 3, ya. Ada 3 variabel yang harus ditunjang oleh mahasiswa. Ya. Yang pertama adalah kalau kalian mau ingin jadi hebat, ini isi di sini. Coba kita bisa praktekkan di sini 2 ember. 1 ember sebelah sini, ini. Satunya kita isi ember itu penuh isinya. Yang satunya setengah. Mana yang meluber? Air keluar sendiri mana? Ember yang penuh atau yang setengah? Isi dulu otaknya. Ya, baca dulu. Belajar dari kehidupan, belajar di perpustakaan, belajar dari guru, belajar dari buku, belajar dari berbagai sumber yang disediakan. Sumber ilmu pengetahuan, ontologis, ya, knowledge, K, huruf K ya, knowledge, K. Isi dulu. Jadi kalau Anda hebat, K. Bapak-bapak dosen itu K enggak?
Ya kalah, namanya juga produksi universitas. Ditandai oleh sertifikat. Ya, dia harus berpendidikan resmi, memegang ijazah. Itu knowledge. Hebat nggak? Hebat nggak? Menurut saya belum cukup. Belum. Ya, banyak profesor ilmuwan di dunia ini. Ya, hanya profesor, bukan profesor, banyak doktor, hanya doktor, banyak ilmuwan. Itu belum cukup. Knowledge kah? Yang kedua, setelah kita belajar, isi ember penuh. Ya, apakah pelajaran Anda, ilmu yang Anda belajar, Anda praktekkan enggak? Kita praktekkan enggak? Anda punya skill enggak? Anda punya keterampilan enggak? Dalam berbagai hal. Tidak harus mengaplikasikan Anda punya ilmu di masyarakat. Tapi juga Anda bisa melakukan perubahan. Yang tadi yang belajar tentang pendidikan, itu adalah namanya manusia yang mampu menjelajahi dunia. Yang disebut Viator Mundi. Viator Mundi itu Anda bisa menjelajahi alam semesta, dunia dengan pikiran. Contoh, Nikolaus Kopernikus. Dia melihat di atas. Oh, berarti bintang-bintang. Mungkin banyak. Seperti Amerigo Vespucci, Magelhaens membayangkan, oh di sana matahari terbit, terus di sana ada pelangi, jangan-jangan di sana ada pulau. Dia tempuh pikirannya, ya, pikirannya itulah yang disebut itu penjelajah. Viator Mundi, manusia yang mampu menjelajahi dunia. Cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Pikiran saya itulah yang saya adakan dunianya. Maka pikiran-pikiran itu dibentuk oleh ilmu pengetahuan. Zaman itu mereka belajar ilmu pengetahuan ala kadarnya. Yang sekarang kita nikmati hasil dari mereka. Zaman itu pikirannya. Lalu yang kedua adalah keterampilan. Skills. Ya, skills. Anda hebat ilmuwan. Profesor ilmu politik. Karena dia politik, dia membangun, dia menjadi ketua KPU RI, laksanakan pemilu secara serempak. Kan dia profesor politik, dia selenggarakan pemilu. Berarti dia punya skill dong, benar nggak? Ada ilmunya, mampu menyelenggarakan pemilu, kan skill. Dia punya keterampilan, hebat. Jadi selain ilmu itu yang disebut Faber Mundi, manusia yang menciptakan dunia. Tadi menjelajahi dunia dengan pikiran, sekarang penjelajahan pikiran itu dia ciptakan. Ciptakan itu apa? Dia bikin desain sistem pemilu yang berkualitas dan menyelenggarakan pemilu. Itu yang disebut keterampilan, terapan. Lalu yang ketiga adalah attitude, moral, mental yang belajar dari ilmu orang tua. Ilmu kebijaksanaan di kampung, ilmu kebijaksanaan oleh ustadz, oleh kiai, oleh pastor, oleh pendeta. Ilmu kebijaksanaan, ilmu tentang nilai yang diajarkan oleh nenek moyang, oleh agama. Itu yang pertama. Yang kedua terkait itu, ilmu tentang rajin, disiplin, etos kerja, jujur, objektif, transparan, inklusif, humanis. Itu mental. Jadi kalau orang yang hebat itu adalah memiliki 3 variabel dalam dirinya. Kalau dia punya kompetensi 3.
pengetahuannya hebat, ya, keterampilannya hebat, dan attitude moral dan mentalnya hebat. Dulu 2001 anggota KPU RI itu 55 profesor ilmu politik. Ada profesor UI, ada profesor dari Papua, ada satu orang. Semua ahli ilmu politik, profesor doktor semua. Mereka adalah yang merancang pemilu langsung yang sekarang kita laksanakan. Mereka yang merancang. Tapi tahu nggak 55? Ada yang hidup pada zamannya nggak? Boleh tahu? Nasaruddin, Samsudin segala itu. Ditahan kan? Masuk penjara semua kan? Anggota KPU 55 masuk penjara. Itu kurang di mana? Moral, mental, attitude-nya. Jadi lo, ini pakai bahasa kampung nih. Jadi lo profesor, lo doktor, lo hebat, nggak ada jaminan. Nyatanya juga contoh penyelenggara pemilu 2001 atau 2003 bisa menyelenggarakan pemilu secara langsung oleh para profesor 5 orang, tapi 55 masuk penjara. Jadi harus 3 tunjang. 1, pengetahuan yang hebat. Yang 2, keterampilan yang bagus. Yang ketiga adalah attitude moral dan mental yang baik. Kalau 3 itu dimiliki, maka disebut manusia kompeten. Yang tadi teori ilmu, saya mau sampaikan. Teori itu bermanfaat untuk siapa? Kenapa ada teori? Teori. Teori itu hanya bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya. Benar gak? Selain dari itu adalah masuk kotak sampah. Barang-barang di dalam kotak sampah. Jadi teori itu hanya bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya. Maaf ilmuwan-ilmuwan, kalau saya ditanya, ini saya copy paste dari filsuf Prancis, sastrawan, politikus. Saya nggak perlu kasih tahu nama, karena ini nanti kalian copy paste lagi. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau ilmuwan profesor protes saya, tinggal saya keluarin, naikkan di Twitter. Kan saya copy paste aja itu. Teori itu hanya bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya. Di luar itu adalah masuk kotak sampah. Jadi ya, kenapa demikian? Karena teori itu harus dipraktekkan. Dengan batasan-batasan moral, batasan etika, supaya apa? Kualitasnya mumpuni. Sekarang kita uji secara matematika. Satu orang diuji untuk jadi Menteri HAM. Pengetahuannya nilainya 3. Keterampilannya nilainya 3. Moral mentalnya nilainya 3. Maka dia dapat 9. Pengetahuannya nilainya 3. Paling tertinggi ya. Keterampilannya nilainya 2. Moralnya nilainya 1. Dapat berapa? Cuma 6. Ini matematikanya, ada statistiknya. Yang saya ucapkan itu berbasis kepada teori dan pengetahuan. Tidak sekedar mengucapkan. Karena itu saya bilang, kamu ikuti aja 3 variabel ini, diterapkan, pasti akan menjadi orang yang berkualitas, berkompeten, dan dicari orang. Saya moralitas saya boleh ngomong nggak di sini? Boleh nggak? Saya pernah pindah partai nggak? Kalau ada yang tahu. Saya pernah pindah mendukung calon presiden lain nggak dalam hidup saya? Tidak ya? Saya pernah loncat sana, loncat sini enggak? Padahal saya kan aktivis Indonesia, oposisi nomor 1 lagi. Tawarannya sih gila-gilaan.
Pernah larut dalam rayuan gombal nggak? Jadi dubes, jadi komisaris, jadi presiden ini, jadi kepala. Pernah nggak? Nggak. Sekalipun langit runtuh, sekalipun kalah, sekalipun masuk jurang, Prabowo tetap Prabowo. Ketika pada saat dia kalah. Itulah saya tunjukkan moralitas integritas saya. Maka ketika panggilan kementerian, menteri-menteri, saya dipanggil nomor 1. Padahal saya bukan orang Gerindra. Saya juga tidak masuk tim sukses. Tapi semua orang segan. Meskipun saya bukan tim sukses. Saya tidak masuk itu dalam tim sukses kampanye yang didaftarkan KPU. Saya juga bukan Gerindra. Tapi konferensi pers waktu pemilu kan saya yang nomor 1 kan di depan. Ingat ya kalau ada yang lihat. Kenapa? Saya memenangkan moral dan mental sebagai petarung yang konsisten dan tidak pernah pindah. Jadi ketika konferensi pers atas nama tim sukses, semua begitu saya datang, meskipun saya silakan Pak Natalis yang konferensi pers. Padahal saya Pak TKN, padahal saya nggak ada, saya tidak punya kewenangan. Kalau disuruh kamu out ya saya tinggal out. Tapi saya memenangkan moral dan mental sebagai orang yang berintegritas hanya 1 selama bertahun-tahun, 15 tahun membela Presiden Prabowo. Sudah 15 kali dilaporin polisi. Belum lagi teror. Teror mah pagi, siang, sore, malam. Tawaran mah banyak. Jadi gitu ada 3. Pengetahuan yang bagus, keterampilan yang bagus, dan attitude yang baik. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, dan I love you. Saya kalau I love you, I love you. You love me? Oh. Saya kalau jelaskan nanti terlalu capek. Saya kira sekian aja dulu ya pengantarnya ya. Ya. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh cuma 1 atau 2 aja. Ibu sudah. Baik, terima kasih Pak Menteri. Beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Bapak Menteri kita. Ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Menteri. Di tengah perbedaan budaya, agama, suku, dan latar belakang, bagaimana kita dapat memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Dinamika global yang terus berkembang dan menuntut kita lebih inklusif dan menghargai perbedaan. Tadi disampaikan mempelajari hukum dan hak asasi manusia demi terciptanya keadilan. Hak asasi manusia menjadi tanggung jawab kita bersama. Hukum menjadi tanggung jawab pemerintah. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, ada 58 komponen hak asasi yang adik-adik mahasiswa harus ketahui bersama. Ini merupakan wujud dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi beri aplaus kepada Bapak Menteri kita. Baik, adik-adik maaf izin ya Bu ya. Sekarang saya mau kasih oleh-oleh untuk adik-adik. Oleh-oleh aja, bukan ngomong. Tidak perlu ngomong. Ya, saya mau kasih sertifikat sebagai sahabat HAM untuk semuanya. Wih, tepuk tangan, dapat sertifikat semua. Tapi bawa handphone kan? Scan barcode. Silahkan langsung di-scan barcode-nya. Scan barcode ini. Tadi sudah belum? Oh, benar ya? Kalau yang belum scan, yang tadi sudah. Nanti kalau yang belum, sebentar boleh scan juga ya. Saya akan kasih oleh-oleh sertifikat HAM. Jadi sahabat HAM berarti pasukan dan prajurit pembela hak asasi manusia. Terima kasih. Ya.
Untuk yang di Zoom online boleh juga Pak mendapatkan Yang sertifikat? online dan Zoom boleh asal scan barcode, Oke, tulis siap. di situ ada nama, email, otomatis tinggal print sendiri. Bisa pulang ke rumah, bisa print otomatis itu. Nama langsung bisa gelar, kemudian otomatis akan keluar ditandatangani oleh. Ya. Satu dari mahasiswa asing boleh? Iya. Oh, mahasiswa Indonesia aja. Boleh yang cewek maju ke depan. Silakan dua maju ke depan. Iya. Dua dulu ya. Boleh mic-nya? Yang cowok dulu. Iya. Iya, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Menteri ingin bertanya mengenai pada hak asasi manusia ini sendiri. Sebutkan nama dan program studinya. Perkenalkan, nama saya Septian Hidayat, saya dari Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya mengenai pada hak asasi manusia ini sendiri. Kita mengetahui betul daripada masa lampau itu terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu belum terjadi bagaimana penyelesaian secara konkret hak asasi manusia itu sendiri. Dan kita mengetahui juga pada hari ini hak asasi manusia itu sendiri kembali terjadi di masa hari ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana komitmen dari Menteri Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan hak pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau dan masa hari ini. Dan permasalahan apa yang sudah diselesaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia yang kita ketahui? Karena saya juga lihat di media belum ada kinerja konkret yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia HAM itu sendiri. Jadi jika kalau kita berbicara hari ini, kalau Indonesia salah satu yang memiliki Menteri Hak Asasi Manusia, karena memang Indonesia sendiri itu adalah memiliki banyak permasalahan mengenai hak asasi manusia. Bagaimana penggusuran lahan, pengambilan hak asasi manusia dalam hak hidup. Ini seharusnya menjadi hal yang harus dilindungi bagaimana masyarakat adat Baik, Septian. dalam hidupnya. Ya. Itu mungkin yang saya ingin tanyakan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Tolak warahmatullahi RUU wabarakatuh. TNI, batal dan tolak RUU TNI. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Merdeka! Baik, terima kasih Pak Septian. Silakan Pak Menteri. Mari kita tepuk tangan. Boleh. Saya kira ini pertanyaan yang sangat berkualitas, berbobot dan membantu Kementerian HAM. Membantu Kementerian HAM. Pertanyaan ini yang sebenarnya membantu. Ya. Kenapa membantu? Adik-adik sekalian yang ilmu hukum tahu nggak? Boleh angkat tangan ilmu hukum. Tahu teori Montesquieu? Ada yang angkat tangan? Boleh. Montesquieu tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan. Tahu nggak? Ada? Oh, itu pelajaran diberikan. Teori dasar ilmu pengantar hukum tata negara adalah pembagian kekuasaan. Eksekutif, ada kamar yudikatif, ada kamar legislatif. Legislatif membuat peraturan, eksekutif melaksanakan, dan yudikatif melakukan proses hukum. Setuju nggak? Menteri HAM itu legislatif atau yudikatif? Apa Menteri HAM itu? Eksekutif bukan?
Apakah eksekutif bisa loncat ke yudikatif nggak? Saya boleh nggak menangani kasus di pengadilan? Boleh nggak? Nah, makanya saya ucapkan terima kasih. Kalau gini, itu sama dengan orang-orang partai politik yang menyatakan gini. Ya, ini pasti oleh pemerintah. Karena dia melawan pemerintah, dia dihukum. Nanti setelah itu, nanti berikut dia bilang, tolong dikeluarkan dia atau beri keringanan kepada pemerintah. Kok Anda memaksa kita loncat pagar? Mau nggak negara intervensi hukum? Boleh nggak kami intervensi hukum? Boleh nggak kami memaksa? Kalau eksekutif intervensi hukum, bagaimana jadinya sebuah negara? Bagaimana jadinya sebuah negara? Di sana ada ruang sendiri yang menghadirkan keadilan. Proses criminal justice system, human rights justice system, sistem peradilan HAM dan peradilan pidana ada di kamar yudikatif. Saya eksekutif, saya bangun rakyat, saya bangun gedung. Kalau ada busung lapar boleh nanya saya dong. Kalau ada pendidikan yang kurang boleh nanya saya. Kalau perlu sosialisasi HAM boleh nanya saya. Tapi kalau soal hukum, kok nanya saya yang tidak memegang palu hukum? Kan itu yudikatif. Kalau memaksa saya masuk di kamar yudikatif, saudara-saudara sekalian, apa artinya negara ini didirikan di atas bangunan konstitusi dan tata negara? Apa perlu kita berlakukan hukum rimba yang mengurusi dapur-dapur dan kamar-kamar orang lain? Ketika kami berpijak kepada konstitusi, menghormati legislatif, menghormati yudikatif, jangan paksa kita loncat pagar. Artinya kami sadar rakyat belum berdewasa dalam bernegara. Tapi saya punya tugas. Lagi-lagi saya ucapkan kayak begini, itu 1 triliun kali pun belum cukup. Karena masyarakat masih non-litigate society. Anonim di dalam bernegara. Boleh. Misalnya kasus peradilan HAM. Menteri HAM harus selesaikan kasus peradilan HAM. Woi, apa boleh saya masuk di pengadilan? Itu namanya pemerintah intervensi hukum. Ini paham ini. Ya, makanya saya ucapkan terima kasih ini ada ini. Saya paham. Itu namanya memaksa pemerintah intervensi hukum. Kalau pemerintah dipaksa masuk ke wilayah hukum, semua musuh-musuh politik pemerintah bisa masuk penjara, saudara-saudara sekalian. Mau? Mau nggak? Kita tidak mau. Kita diatur lalu lintas berdasarkan bertata bernegara. Kita dibatasi. Kita dibatasi berdasarkan tata bernegara. Kalau criminal justice system, maka proses peradilan di kepolisian sampai dengan pengadilan. Mahkamah Agung. Kami nggak bisa. Kami juga diperiksa kok. Banyak juga pejabat eksekutif masuk penjara. Karena independensi Mahkamah Agung. Imparsialitas. Profesional, objektif, ya, equality, dan menghormati HAM. Jangan mengganggu independensi, ya, proses hukumnya. Gak bisa kita masuk. Karena itu, maka ketika ada criminal justice system, mintalah kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Jangan meminta pemerintah intervensi. Jangan memaksa pemerintah loncat pagar. Karena kami bangun di atas konstitusi, kami kelola pemerintah di atas konstitusi, di atas landasan hukum, dan
berpedoman kepada cita-cita asasita, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, keadilan, dan kedikdayaan sipil di Republik ini. Salah satu contoh adalah dihadirkanlah Kementerian Hak Asasi Manusia. Nggak ada kita mikir-mikir tentang Dwi Fungsi ABRI, itu nggak ada. Nggak pernah kita mikir. Kami membangun bangsa ini di atas landasan sipilian. 30 menteri, wakil menteri di Indonesia saat ini adalah aktivis yang pernah merubah bangsa ini tahun 98. Salah satunya saya. Kebetulan saya yang jadi menteri, mereka posisinya wakil menteri semua. 30 orang, 30%. Karena kami tahu, tapi kami paham. Sekarang mulai ke atas, ya kalau mahasiswa yang tanya seperti tadi sih saya paham. Ada profesor yang nyinyir, memaksa dia masuk penjara karena dia lawan pemerintah. Mana bisa kita masuk? Kok logikanya ya udah sesat, falasi, logika falasi itu. Ya, complicated logic. Jadi karena dia melawan pemerintah maka dia masuk ditahan. Bagaimana mungkin? Ya. Kemudian ketika saudaranya ditahan, minta pemerintah keluarkan dia. Gimana eksekutif mengeluarkan seseorang yang diproses hukum di peradilan yang independen, imparsial, profesional dan objektif. Yang diucapkan oleh seorang yang profesor berlatar belakang sarjana hukum. Jadi ada tidak salah, ada hebat. Sarjana hukum profesor aja masih mencurigai kami intervensi ke kekuasaan, bahkan meminta temannya dikeluarin dari penjara. Nggak bisa. Kami benar-benar terkontrol. Kemudian itu yang criminal justice. Human rights justice system. Hanya ada 2 lembaga di Indonesia, satu dua lembaga di Indonesia diberikan kewenangan untuk proses hukum terkait dengan hak asasi manusia. Yang pertama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi sistem compliant, penerimaan pengaduan dan proses hukum di peradilan hanya Komisi Nasional HAM. Komnas HAM bukan Menteri HAM. Ya, dia yang diberi kewenangan. Dia lakukan penyelidikan, ya amicus curiae, pemanggilan paksa, sampai dengan proses peradilan pun dia hadir. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak. Yang ada Komnas itulah kuasi yudisial. Dia bukan lembaga yudisial proses hukum, tapi dia bagian dari proses hukum. Dia berbeda dengan kami, dia mengawasi kami. Dia bisa memberi hukuman kepada kami, saya. Komnas HAM bisa kasih hukum ke saya, karena saya eksekutif. Tapi kalau ada kesalahan pembangunan HAM di Indonesia, saya. Kesadaran HAM-nya tidak berbangun, saya. Pendidikan HAM-nya kurang, saya. Pusat studi HAM di kampus ini tidak ada, saya. Dan mereka. Jangan hanya saya aja. Saya sih kapan aja mau, tapi kalau yayasan dan ini tidak mau, saya. Pendidikan gratis, saya. Kesehatan, saya. Ekonomi, saya. Makan siang bergizi, kami. Kami adalah pembangunan HAM. Maka tidak bisa dipaksa masuk di proses yudisial. Paham ya? Masih Kalau ada 2 lagi Pak Menteri. Pengantar hukumnya tolong masukkan teori Montesquieu. Karena ini yang melandasi. Banyak juga ketua umum partai politik minta kami keluarkan orang-orang politik dari penjara. Gimana? Ketua umum partai politik juga minta kami keluarkan orang dari penjara. Nggak ada hubungan. Itu sama dengan Universitas ITB intervensi Universitas Nusa Putra. Kan beda itu universitasnya. Begitu ya. Jadi saya terima kasih ada yang tadi tanya. Dia membantu. Dengan penjelasan saya ini minimal di kampus ini paham. Makasih. Baik, masih ada satu lagi Pak Menteri untuk bertanya boleh? Ya, silakan. Baik, perkenalkan saya Rizky Aprianti, siswa PGSD semester 4 dari kelas 23A. Izin bertanya Bapak,
kita tidak dapat menutup mata untuk kasus yang viral di sosial media bahwa prajurit-prajurit negara kita gugur di medan perang, terutama di Papua. Nah, pada pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 4 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan tadi ada hak premium atau hak yang paling utama itu hak hidup. Kemudian yang kedua hak untuk tidak disiksa. Nah, tadi disebutkan bahwa semua yang digaji oleh negara dapat dicabut atau dibatasi HAM-nya. Sekarang, pemerintah sering beralasan bahwa operasi militer di Papua dilakukan demi stabilitas nasional. Pada intinya, ketika kita berbicara HAM mengenai pemberantasan kelompok bersenjata di Papua, apakah pemerintah juga mencabut HAM yang dimiliki oleh prajurit-prajurit di sana? Lalu bagaimana HAM dapat ditegakkan tanpa mengorbankan aspek keamanan negara, terutama menghadapi kelompok bersenjata yang juga melanggar HAM? Terima kasih Bapak. Boleh ya? Baik, terima kasih, kita tepuk tangan. Bagusnya pertanyaan ini dua pertanyaan yang menurut saya termasuk pertanyaan berkualitas. Karena kan ya bagusnya ketemu Menteri HAM yang minimal pahamlah HAM-nya ya. Kan begitu, kan tadi saya bilang siapapun yang digaji oleh negara tidak memiliki HAM. Kemudian bagaimana dengan prajurit yang bertarung di medan perang? Apakah prajurit itu punya HAM enggak? Apa istilah bahasa umum? Gugur dalam tugas. Gugur dalam tugas. Ketika tahun 1912 Turki Ottoman menyerang Armenia, hampir 1.200.000 orang mati. Pada saat itu Palang Merah Internasional di Swiss, ya negara-negara barat merasa perlu melindungi warga negara dari kekerasan, kekejaman negara. Pada saat yang sama terjadi pula penetrasi bangsa-bangsa barat menduduki Eropa, Asia, dan kawasan Amerika. Melakukan penetrasi berdasarkan agama dan penetrasi negara, membantai bumi putra di setiap warga negara. Nah, di sini ada dua, satu Ottoman, yang kedua negara-negara barat melakukan penjajahan terhadap bumi putra. Saat itu Palang Merah Internasional merasa pentingnya sebuah perlindungan warga negara dari kekerasan dan kekejaman. Pada saat itulah mereka juga memisahkan bagaimana peradilan HAM dan bagaimana prajurit yang bertempur di medan pertempuran. Karena itu di dalam sistem di kampus akademi militer itu diajarkan namanya hukum perang. Hukum humaniter. Dalam hukum perang itu begini. Anda seorang prajurit yang bertempur melawan kelompok bersenjata kombatan, itu tidak dianggap apakah kombatannya mati atau prajuritnya mati, tidak langgar HAM. Gugur dalam tugas, dalam konteks bernegara. Jadi kalau kombatannya juga mati, juga tidak ada istilah proses HAM. Maka ketika Sanana Osama bin Laden ditembak mati kan siapa yang nggak pernah diadili di pengadilan. Tidak langgar HAM karena dia pegang senjata. Ciri-ciri kombatan itu ditunjukkan oleh ada organisasinya, kelompok gerakan pengacaunya itu organisasi sipil. Dia ada organisasinya, ada komandannya, ada kesatuan militernya, ada uniformnya, seragam. Bertempur dengan pasukan negara resmi, prajurit tentara resmi, dalam pertempuran tidak disebut sebagai HAM. Tapi kalau dia lagi tugas lalu lintas di jalanan, kan dia nggak dalam konteks berperang. Itu ya kena pidana, itu langgar, tidak boleh. Bahkan di dalam tugas, di dalam hukum humaniter itu
di antara mereka, misalnya ini GPK, ini polisi, ini tentara yang berperang. Tentara itu dia kena peluru baru dia tidak berdaya. Ya, GPK harus selamatkan dia. Itu hukum humaniter, tidak boleh bunuh dalam ketidakberdayaan. Nah, itu yang kita masuk. Intervensi kemanusiaan. Kami protes siapapun. Jadi dipastikan di sana pemimpinnya lumpuh karena ditembak. Di sini wajib selamatkan. Selamat. Nanti diobati, setelah itu dihukum nggak apa-apa, atau dia lari berperang nggak apa-apa. Ketika dia dalam ketidakberdayaan harus wajib diselamatkan. Atau dari GPK ke tentara kita dalam ketidakberdayaan di sini kena tembakan, dia angkat tangan, wajib diobati. Wajib diobati, wajib dijaga, wajib dikasih makan dan diselamatkan. Jadi itu namanya ada kode etik perang. Etika perang dalam hukum humaniter. Sekalipun ya kombatan itu adalah kombatan domestik. Apalagi kombatan internasional itu juga kena hukum humaniter. Kombatan domestik juga kena hukum humaniter karena mereka punya kesatuan yang punya uniform, punya seragam, punya simbol-simbol tertentu sebagai satu komunitas kombatan, gerakan pengacau. Itu ya. Karena itulah mereka kenapa tidak pernah bawa ke pengadilan HAM, mereka yang jadi korban. Ya, kami juga sedih. Kalau saya ya, secara pribadi sedih, tapi gimana hukumnya mengatur kayak begini? Kita sudah diatur oleh hukum, mau gimana? Begitu. Makasih. Boleh. Satu terakhir aja. Baik, satu terakhir. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Rahma Sintia Nadine, saya dari PGSD 24I. Pertanyaan saya adalah, dari materi yang telah Bapak sampaikan, Bapak bilang kan secara hukum hak dan asasi manusia itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Berarti pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia dan masyarakat tanpa terkecuali. Tapi belakangan ini rakyat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah atau yang wajib melindungi kita malah melanggar hak asasi manusia itu sendiri, seperti korupsi dan lain-lain. Bagaimana kami bisa merasa aman, Pak? Sedangkan seperti yang kemarin yang ada aktivis yang menolak RUU TNI, tapi kantor mereka itu malah dijaga ketat oleh TNI. Dan pertanyaan saya adalah, jika sudah seperti ini, apa bentuk nyata Bapak atau dari Menteri Hak Asasi Manusia untuk memenuhi hak kami sebagai masyarakat agar kami merasa aman? Terima kasih. Saya setuju. Korupsi itu melanggar HAM nggak? Melanggar HAM, dan sudah pas saya termasuk yang menyatakan korupsi melanggar HAM. Ya, ketika Harvey Muiz dihukum 6 tahun saya yang protes. Presiden langsung malah menyatakan banding. Dihukum 20 tahun penjara. Hari ini Pertamina sudah mulai kan? Ya. Kalau korupsi itu merupakan sebuah perbuatan kejahatan moral. Makanya tadi saya bilang 3 itu, kompetensi itu. Knowledge, skills, dan attitude. Dulu yang anggota KPU yang profesor-profesor bisa selenggarakan pemilu, 5 masuk penjara karena apa? Korupsi. Jadi memang kalau korupsi itu negara hanya bisa memagari. Tapi perbuatan individu kita tidak bisa. Karena setiap orang tidak mungkin negara bisa masuk di wilayah yang sifatnya individu.
Oleh karena itulah maka menurut saya mau menghentikan korupsi kembali kepada individu. Mau berhenti korupsi kembali kepada individu. Apapun hukum yang dihadirkan oleh negara di seluruh dunia, apapun aturannya yang dihadirkan, apapun politiknya, apapun komitmen di seluruh dunia, kalau orang tidak berubah. Makanya tadi pertanyaan saya ingat ya, ada enggak yang pernah mencuri? Itu mengganggu property right. Uang negara, komitmen Presiden Prabowo adalah takta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat. Udah paham kan? Takta untuk rakyat, harta negara untuk rakyat. Artinya apa? Presiden Prabowo membuat demarkasi. Ada pembatasan bahwa harta negara untuk rakyat dan tahta negara untuk rakyat. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat luar biasa diskusi kita siang ini. Masih banyak Pak Menteri yang mau bertanya, tapi waktu yang juga yang tidak bisa membatasi kita. Namun adik-adik mahasiswa, mahasiswi, nanti kita akan meresmikan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Putra University. Jadi nanti untuk lebih lanjut program Menteri HAM akan berlanjut Pak dengan Pak Dirjen, Pak Direktur dan lain sebagainya secara berkala nanti mungkin secara offline ataukah online nanti ke depannya. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta yang hadir secara langsung di auditorium maupun secara online. Tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya bagi narasumber kita Bapak Menteri, Bapak Natalius Pigai atas pemaparan yang sangat inspiratif dan mendalam. Ya baik, nanti sertifikat akan diberikan oleh Pak Menteri langsung. Kita mungkin akan melanjutkan dengan acara berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya kembalikan kepada MC.